5, 4, 3, 2, 1, open the class. Luar biasa. With Mrs. Lydia Yuniar. Jumpa lagi bersama Helmi kali ini dalam episode podcast Bima, Bincang Inspiratif Bersama. Tentunya bersama. Hari ini kita kedatangan guru inspiratif kita pada hari ini, yakni Ibu Lydia Yuniar. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, sebetulnya di depan saya sendiri. Karena kebetulan beliau salah satu guru di SDN Curug 3. Luar biasa sekali ya. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Lydia Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam AA. Alhamdulillah. Sehat Ibu, sehat? Alhamdulillah. Kita kali ini seperti dua bintang tamu sebelumnya terpisah oleh jarak Bu ya. Jadi walaupun kita tidak menggunakan masker, tetapi memang posisinya kita tetap menggunakan protokol jarak ya. Karena memang diperbolehkan untuk melepas sementara ketika berada di depan kamera. Oke, baik, sebelum kita bertanya lebih dekat dengan Ibu Lydia Yuniar, saya akan membacakan terlebih dahulu biografi lengkapnya beliau. Nama lengkapnya Ibu Lydia Yuniar, betul? Bisa dipanggil Ibu Lia. Biasa dipanggil Ibu Lia, Lydia dipanggilnya Lia. Kenapa bukan Ibu Dia nih? Tapi Ibu dipanggilnya Ibu Lia ya, Ibu Lydia Yuniar. Beliau lahir pada tanggal 5 Agustus 1971. Luar biasa tua sekali. Wah, enggak Bu, Ibu masih tetap oke Bu. Tapi kalau dibandingin saya memang jauh sih Bu ya. Sewaktu Ibu lahir saya belum dibikin kayaknya Bu ya. Ibu terlahir di Bogor, kota yang sama dengan kelahiran saya. Beliau berarti sekarang Ibu sudah berapa tahun nih usianya nih? 49 tahun, luar biasa. Saya harus berguru banyak nih kepada beliau ya. Beliau sudah banyak malang melintang dalam dunia pendidikan tentunya ya Ibu ya. Ibu beralamat di Cilendek Barat. Ya, barangkali di sini ada orang Cilendek mengenal beliau. Beliau tinggal di Gang Pahlawan, RT 4, RW 18, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, begitu ya. Ya, kalau saya kebetulan dari timur, Bu. Nah, jadi kita agak berbeda sedikit kecamatan. Barat ke timur. Barat ke timur, timur ke barat. Tapi memang dunia itu sempit ya. Kita bisa dipertemukan di tempat yang sama ya hari ini. Luar biasa di studio yang keren seperti ini. Oke. Ibu punya hobi masak makanan yang pedas. Nah, wah, ini mencurigakan. Ini Ibu kira-kira apa nih alasannya kenapa Ibu sering masak makanan yang pedas? Apa memang Ibu di rumah buka catering atau kesukaan gitu? Kesukaan. Kebetulan orang Sunda itu kalau tidak pedas itu tidak seru kalau makan. Wah, betul. Ini filosofisnya nih orang Sunda ya. Jadi katanya kalau orang Sunda mah kalau nggak pedas tuh nggak seru gitu. Makannya kurang greget makanya. Tapi Ibu hari ini bersemangat ya? Semangat. Insya Allah ya, semangat 45 ya Bu ya? Semangat. Ibu sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Sudah sarapan ya? Sudah. Luar biasa sekali. Ini jangan sampai walaupun di masa pandemi begini Ibu tidak menjaga kesehatan Bu ya? Harus kesehatan nomor satu. Ya. Makanan dan sarapan nomor satu ya. Ibu kalau pagi sarapan sering makanan yang berat-berat atau bubur atau apa aja nih bebas nih, yang penting masuk gitu. Yang penting masuk walaupun sedikit, yang penting ada pemasukan buat lambung. Oh, pemasukan buat lambung Bu ya. Kalau pemasukan buat kantong bagaimana Ibu? Aman? Baik lagi, aman terkendali. Aman terkendali ya. Jadi kita berpositif thinking saja ya. Apapun yang terjadi dengan isi dompet tetap kita harus semangat Bu ya. Semangat. Luar biasa sekali karena memang rezeki mah moal pahili. Betul begitu, luar biasa. Ibu ini memiliki moto jadilah diri sendiri, begitu Bu ya. Luar biasa, ini motonya sangat filosofis sekali ya. Jadilah diri sendiri, karena kita nggak mungkin jadilah Batman atau jadilah Superman. Yang lain. Jadilah yang lain. Ibu kebetulan sudah memiliki 2 orang putri ya. Yang pertama bernama Andita Nur Fadila. Almarhum. Oh, almarhum. Kapan meninggalnya Bu? Sudah lama barangkali. 2015. Beliau anak pertama dari Ibu. Saya dengar-dengar memang Ibu memiliki 2 putri, yang satu sudah wafat ya saat itu. Kemudian sampai di usia berapa Bu saat itu? Mau usia 17 tahun. Mau usia 17 tahun ya. Luar biasa, Ibu ini memang terkenal strong luar biasa ya. Karena memang Ibu ini di sekolahnya sangat dicintai oleh murid-muridnya dan juga di keluarganya juga sangat rajin sekali. Kebetulan hari ini kita saat ini syuting pada hari Jumat. Saya sudah janjian dulu dengan beliau dan memang
pagi harinya katanya beliau habis nyekar dulu ya. Memang itu sudah jadi rutinan keseharian Bu ya? Rutin hampir tiap hari karena makamnya terletak di belakang rumah, jadi hampir tiap hari. Luar biasa ya. Jadi sosok ibu yang sangat dicintai oleh putrinya dan putrinya pun mencintai ibunya. Amin. Kedekatan antara ibu dan anaknya jadi sebuah tanda bahwa memang hubungan orang tua dan anak dalam keadaan yang sangat luar biasa. Kita doakan ya mudah-mudahan almarhumah tetap Amin. dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Mohon maaf nih sebelumnya saya menyinggung ke hal itu karena memang ini ada di dalam biografinya Ibu ya. Tapi Ibu sebagai seorang guru, Ibu saya dengar-dengar nih dari Bapak Ibu guru yang lain memang Ibu sangat strong ya untuk bisa mengalihkan suasana atau emosi di kelas dalam dunia pengajaran. Saya sempat bertanya kepada beberapa wali kelas, memang Ibu sangat dicintai oleh orang. Kemudian Ibu punya putri yang kedua bernama Naura Tursina. Naura Tursina saat ini usia 19 tahun. 19 tahun sudah sekolah. Kuliah kebetulan alhamdulillah diterima di Universitas Negeri Veteran. Oh, sudah di UPN ya berarti. Iya. Ngambil prodi akuntansi. Oh, akuntansi. Luar biasa nih. Ibu ini memang sangat luar biasa ya dalam keluarganya, dan saat ini putri keduanya sedang menempuh pendidikan di tingkat UPN. perguruan tinggi ya di UPN. Riwayat pendidikannya Ibu waktu SD di SDN Semeru 1 Bogor berarti ya. SMP-nya di SMPN 6 Bogor. Nah, ini nih sedikit berbeda nih dari dua bintang tamu kita sebelumnya ya, karena kalau sebelumnya ini ada yang sempat berkelana di Kalimantan, kemudian bintang tamu yang kedua kemarin Ibu Winnie Aditya Safari, beliau mengenyam pendidikan SMP-nya di Sumedang beliau. Kalau Ibu ini memang Bogor Tulen Bu ya? Dari SD, SMP-nya di Bogor juga, SMA-nya di Bogor juga. Perguruan tinggi di Bogor. Oh, sampai perguruan tinggi di Bogor juga ya. Tentunya Ibu ketika masuk ke perguruan tinggi, Ibu saat itu ngambil di UT ya? UT. Universitas Terbuka. Dengan prodi PGSD. Ini saya sedikit penasaran juga nih, Ibu. Apa alasannya Ibu sampai mau terjun dan memilih berkarir atau berprofesi sebagai seorang guru? Apakah ada motivasi tertentu? Kemudian kenapa Ibu pengennya jadi guru nih Bu? Atau memang Ibu dijerumuskan oleh keluarga barangkali? Ada motivasi tertentu kah? Sebetulnya naluri sendiri ya. Oh, naluri. Jadi nggak ada desakan dari sana sini. Yang penting yang pasti mengalir begitu aja. Ketika SMA memang tidak ada basic untuk keguruan, tapi waktu itu suami keadaan di resesi ya waktu itu. Jadi mau kerja, kita udah punya anak, kalau kerja di pabrik, kalau di mana gitu. Gitu. Kemudian terbersitlah kenapa kalau nggak kuliah, akhirnya ngambil kuliah ke PGSD awalnya di UIK. Oh, awalnya di UIK. Nah, karena tidak linear dengan pendidikan yang saya tempuh bekerja di SD negeri, akhirnya saya ngambil lagi di UT. Di UT. Oh, begitu. Ibu ngomong-ngomong mulai berkarir atau mulai berprofesi sebagai seorang guru sejak tahun berapa Bu? Masuk ke dalam dunia sekolah mengajar gitu. Tahun 2000, awal 2000. Awal tahun 2000. Pertama kali mengajar di SD Curug 3. Oh, di sini. Iya. Dari tahun 2000. 2000. Tahun 2000 Ibu sudah mengajar di sini. Iya. Oh, berarti Ibu waktu mengajar di sini tahun 2000 kalau nggak salah kemarin itu bintang tamu yang kemarin Ibu Winnie Aditya Safri juga alumni sini. Apa Ibu sempat mengajarnya atau gimana? Belum sempat mengajar, tetapi beliau alumni sini. Ibu pertama kali ngajar juga di sini. Iya. Sampai sekarang Sampai berarti sekarang. Berarti sudah terhitung 19 tahunan. 19 tahun ya. Mau 20 ya. 20. Dari Dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Bagaimana Bu rasanya menjadi seorang guru sudah hampir 20 tahun ini? Suka dukanya atau barangkali ada cerita menarik ketika mengajar di sini tuh seperti apa Bu? Banyak suka duka, tapi banyak sukanya sih ya kalau namanya pendidik, karena ruang lingkupnya dengan anak-anak, kemudian ya ada tingkah laku
putra-putri kita di kelas yang lucu, kadang yang menjengkelkan. Menjengkelkan ya. Memang ada ya tipikal siswa-siswi seperti itu ya. Ada, tapi kan dunia anak-anak ya, kita harus memahami karakter mereka ya. masing-masing. Luar Ya, biasa. benar. Ibu berarti sudah 20 tahunan Ibu mengajar dan mengajarnya di sekolah yang sama barangkali ya. Iya. Memang seperti itu keadaannya di Curug 3 dari tahun 2000 sampai 2020. Berarti Ibu sudah melewati masa pergantian beberapa kepala sekolah barangkali ya? 3 kepala sekolah. Oh, 3 kepala Ya, sekolah Ibu sempat ya. mengalami pergantian itu ya? 4. Oh, 4. Oh, berarti Ibu memang sudah sangat senior di sekolah ini, luar biasa sekali. Ibu sempat mengajar di beberapa tingkatan kelas barangkali atau memang dari kelas 1 sampai 6? Awal kelas 4, kemudian kelas 5, kelas 2, sekarang kelas 3, sekarang kelas 4. Kelas Kelas 5 sekarang. Sekarang kelas 5. Jadi kelas 2, 3, 4, 5. Berarti yang belum sampai sempat dipegang Kelas 1, kelas 6. kelas 1, kelas 6. Ini ada cerita menariknya kenapa Ibu tidak sampai memegang kelas 1 atau memang tidak ditugaskan di sana atau memang kalau ditugaskan Ibu siap gitu? Iya, karena tidak ditugaskan oleh kepala sekolah ya. Jadi ya kita sih nerima aja, mau di kelas 1, kelas 6 pun harus siap. Memang ini tipikal Ibu yang serba bisa ya. Jadi di kelas tinggi siap untuk mengabdi, kemudian di kelas rendah kelas 1, 2, 3 juga siap untuk mengabdi. Nah mungkin untuk masa-masa sekarang ini kan ada perbedaan Bu ya, karena biasanya kita melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, di kelas, kemudian banyak sekali kegiatan aktivitas bersama siswa dengan guru. Sekarang kan kita dihadapkan dengan situasi yang cukup berbeda ya Bu ya. Kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa belajar bersama. Sekarang bagaimana strategi Ibu untuk melaksanakan pembelajaran di tingkat kelasnya Ibu sendiri kira-kira? Ibu sekarang di kelas 5 ya? 5. Kelas 5. Bagaimana Ibu cara mengajarnya sekarang ke mereka? Dalam masa pandemi seperti sekarang ini kebetulan kami berpartner dengan partner kami Pak Irwan. Alhamdulillah beliau yang mensupport untuk memberikan materi pembelajarannya lewat Google Form ya, Classroom. Google Form, Google Classroom. Ibu ini berarti sudah cukup high tech ya dalam pembelajaran ini. Aduh, masih jauh Pak. Tapi memang respon mereka bagaimana Bu? Respon anak-anak ketika Ibu melaksanakan metode pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Ada beberapa yang kesulitan atau kalau dihitung presentasi dari sejumlah murid yang Ibu ajarkan saat ini di dalam kelas, mampukah mereka untuk mengikuti gaya pembelajaran seperti itu atau memang ada beberapa yang kesulitan? Kira-kira berapa persen? Alhamdulillah semua memang mengikuti dengan baik. Adalah beberapa 1-2 orang yang memang tidak paham. Kemudian satu kendalanya itu tidak memiliki handphone. Ya. Iya, betul memang itu. Ada satu lagi punya handphone tapi harus dipakai dengan beberapa anggota keluarganya, seperti itu. Ya memang pada faktanya dalam pembelajaran PJJ saat ini siswa-siswi kita dihadapkan dengan situasi di mana mereka mungkin ekonomi keluarganya kurang beruntung barangkali Bu ya. Iya. Barangkali terutama mereka juga yang tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu atau mungkin kondisi ekonominya kurang sejahtera, agak kesulitan barangkali Bu ya dalam mengikuti pembelajaran kita di masa PJJ ini. Kemudian ada treatment khusus gak barangkali yang Ibu sampaikan kepada orang tua, misalnya pesan yang tersirat bagaimana cara mereka untuk menangani pembelajaran anaknya di rumah, karena kan saya dengar-dengar tuh biasanya kalau di masa pandemi ini orang tua banyak yang berantem dulu nih kalau dapat pelajaran dari gurunya gitu. Ibu kira-kira kalau mendapatkan pengaduan atau Ibu baca status orang tua, apa yang Ibu tindak lanjuti terhadap mereka kira-kira gitu? Saya paling menyikapinya santai saja ya Pak, ya Ayah, karena sampai saat ini alhamdulillah memang tidak ada kendala seperti itu. Terbukti berarti memang kelasnya Ibu ini sangat luar biasa. Alhamdulillah, karena mungkin sudah mempersiapkan sebaik-baiknya mungkin ya Ayah.
Jadi saya pun ketika memberikan materi pembelajaran seperti itu, alhamdulillah ya paling terbentur sama kuota aja, tapi terbentur sama kuota ya. sampai saat ini sih alhamdulillah lancar-lancar. Oh iya, dan dengar-dengar juga katanya ya sekarang ini pemerintah akan mengalokasikan ya Ya. beberapa anggaran pemerintahnya untuk kuota pendidikan ya, Iya. untuk siswa, untuk guru dan mahasiswa. Ya mudah-mudahan sih dapet ya. Tapi kita gunakan Mudah-mudahan. sebaik-baiknya untuk pembelajaran ya. Luar biasa sekali Ibu ini. Sebagai seorang guru di sekolah, kebetulan kan Ibu biasanya kalau saat tatap muka tuh Ibu mengajarnya dulu siang atau pagi atau memang bergantian, pernah siang atau pernah pagi begitu ya? Pernah pagi, pernah siang. Oh, ada pembagian kelas, Ada. ada pembagian kelas pagi dan siang ya. Ya. Ibu bagaimana mensiasatinya kalau misalnya kan Ibu juga memiliki urusan dengan rumah tangganya ya, barangkali ketika Ibu dijadwalkan siang, bagaimana dengan kondisi di rumah? Persiapan Ibu di rumah sebelum ke sekolah atau mungkin setelah pulang dari situ, bagaimana manajemen waktu Ibu sebagai seorang guru saat itu? Dan sebagai ibu rumah tangga. Iya betul sekali. Ibu ini karena memang saya sangat penasaran, Ibu ini bisa mengatur waktunya dengan luar biasa hebat dan pekerjaan di sekolahnya tetap terselesaikan nih. Alhamdulillah pinter-pinter memanajenya waktunya ayah. Saya pagi-pagi langsung mungkin mempersiapkan keperluan untuk bekal anak, kemudian untuk di rumah. Setelah rapi dari rumah lanjut ke sekolah. Sampai jam berapapun pulang dari sekolah baru fokus kembali ke dalam urusan rumah tangga di sana ya. Nah luar biasa, memang kunci utamanya adalah fokus mengerjakan kegiatan yang harus dijalani, yang menjadi amanat kita begitu Bu ya. Jadi memang Ibu ini sangat luar biasa, dan dengar-dengar juga di antara beberapa guru, beliau ini termasuk yang menginspirasi juga bagi kami, terutama untuk saya pribadi dan yang lainnya, karena beliau mampu menjadi seorang donatur rutin begitu ya. Ibu ini kalau tidak salah Bu ya, kalau tidak salah ya, untuk mereka yang kurang beruntung atau disebutnya dengan istilah yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau yatim begitu Bu ya. Iya. Sebetulnya saya penasaran nih Ibu kan sebagai seorang guru ya barangkali, kemudian gaji guru kan mungkin tidak seberapa Bu ya. Lalu apa nih motivasinya Ibu sempat-sempatnya gitu ya, dan ingin sekali menyisihkan sebagian rezekinya untuk mereka yang yatim? Baik, karena mungkin pendapatan yang kita terima itu bukan sepenuhnya hak kita ya Pak ya. Jadi ada sebagian buat yang membutuhkan. Makanya sebisa mungkin walaupun sedikit, saya alhamdulillah bukan donatur sih ya. Kalau donatur kan harus besar karena saya masih kecil. Kan yang dilihat bukan nominal ya, tapi memang yang dilihat adalah keikhlasannya begitu ya Bu ya. Tapi memang Ibu ini saya hampir penasaran juga loh. Memang Ibu ini bisa sangat rutin sekali untuk kalau tidak salah ke salah satu lembaga sosial gitu ya, untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk mereka gitu. Ibu ada cerita pengalaman menarikkah atau memang trigger tertentu yang membuat Ibu, saya ingin sekali gitu untuk konsisten istiqomah menjadi seseorang yang dekat dengan yatim, dengan mereka yang ingin, ya walaupun saya tidak bisa memberi apa-apa, tetapi Ibu selalu ingin berusaha untuk seperti itu. Ada motivasi tertentukah kira-kira? Dulu sebetulnya saya pernah mengelola anak-anak yatim. Setiap ada, karena di dekat rumah itu kan ada yayasan yatim piatu. Kebetulan almarhum ibu itu suka membawa anak-anak ke suatu tempat karena ada undangan, itu semua yatim. Nah setelah ibu meninggal, saya yang meneruskan. Tapi sekarang sudah tidak, sudah istirahat lah, sudah resign ya. Akhirnya saya ke sekolahan aja. Jadi memang ada ilmu pewarisan ya dari sebuah karakter luar biasa sekali. Jadi dulu Ibu Lydia ini memang orang yang cukup luar biasa berkecimpung dalam dunia yatim gitu ya. Karena sangat menaruh perhatian lebih kepada mereka, dan akhirnya Ibu
tergerak Meneruskan. untuk meneruskan jejak itu Iya, gitu ya. karena Luar waktu. biasa sekali, ini inspiratif sekali karena memang kalau tidak salah nih kata guru saya memang begitu ya. Ini kata guru saya. Memang orang yang sering dekat dengan yatim, mencintai yatim itu katanya kata Nabi Muhammad SAW bahwa mereka itu bakal deket di surganya tuh ke hatta ini nih, kayak dua jari begitu Bu ya. Mungkin Bu ini mungkin Amin. lebih paham tentang ini. Ini ke hatta ini nih. Jadi para viewer semuanya bahwa orang yang mencintai yatim dia akan seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Kan posisi mereka deketan ya. Jadi mereka di surganya itu katanya sama dengan ini menurut keterangan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan jari telunjuk dengan kelingking kan jauh ya. Kalau jari telunjuk dengan jari manis juga cukup jauh. Tetapi katanya orang yang mencintai yatim, yuhibbunal yatim, dia akan berdekatan dengan Nabi di surga seperti halnya jari telunjuk dan jari tengah. Begitu Bu ya? Ini Iya. kata guru saya begitu katanya. Luar biasa sekali Ibu ini. Lalu kesehariannya Ibu sendiri selain sebagai seorang guru, tentunya Ibu sebagai seorang ibu rumah tangga dan Ibu juga sempat-sempatnya menjadi menyisihkan sebagian rezekinya untuk yatim. Kondisi keuangan Ibu sendiri bagaimana di rumah? Dengan segala banyak aktivitas itu ada kendala kah atau memang saya mah tidak terlalu ini dengan hal tersebut? Bagaimana prinsip Ibu dalam mengelola keuangan di rumah? Kalau manusia itu kan sifatnya nggak cukup ya Ayah. Oh, luar. Jadi nggak ada cukupnya, nggak ada puasnya. Tapi bagi saya apapun yang diberikan Allah, apapun yang diberikan rizki oleh Allah, kita terima dan kita berkahi apa yang sudah menjadi rizki kita hari ini. Aja. Apa yang sudah menjadi rezeki kita hari ini disyukuri, patut diwujudkan apresiasi dengan keberkahannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Jadi memang menurut banyak cerita atau keterangan-keterangan memang banyak guru-guru yang di masa pandemi ini agak sedikit tertahan barangkali, terutama mereka yang belum jadi aparatur sipil negara begitu ya Bu ya. Tetapi memang kondisinya kita memang harus life must is go on. Jadi kita harus tetap berlanjut dengan banyak-banyak bersyukur dan sebagian rezekinya. Ibu pernah punya pengalaman menarik ya Bu, ketika Ibu selalu rutin istiqomah dengan yatim, lalu Ibu pernah merasakan peristiwa tertentu di mana Ibu kok aku dapat sesuatu nih dengan berkahnya saya dapetin yatim gitu, atau mungkin ada pengalaman menarik ketika Ibu dekat dengan yatim, kemudian terasa dalam lingkungan keluarga Ibu ada sesuatu yang berbeda kan gitu. Terasa yang pertama kita diberi kesehatan, alhamdulillah, dari suami, dari putri, walaupun yang satu memang sudah dipanggil yang kuasa, tapi itu saya syukuri karena mungkin Allah lebih sayang dengan putra saya. Luar biasa. Dengan diberikan kesehatan oleh Allah itu suatu rezeki yang sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi memang kesehatan juga merupakan salah satu nikmat yang sangat luar biasa ya. Jadi tidak bisa terbayarkan, tidak bisa teruangkan bagaimana nominalnya dari sebuah harganya kesehatan. Terutama sekarang kan di masa pandemi ini setiap segala sesuatunya menjadi sangat sensitif ya, sangat rentan untuk segala sesuatunya. Ibu mohon maaf sekali lagi apabila ada beberapa pertanyaan yang agak sedikit mordip kepada Ibu. Kita sama-sama berdoa ya Bu ya, mudah-mudahan kita semua, Ibu terutama sebagai ibu guru dan saya pribadi juga sebagai manusia biasa dan seluruh keluarga kita di masa pandemi ini tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang masih bekerja, yang masih harus bekerja, tetap harus bisa pulang dalam keadaan sehat walafiat begitu ya. Dan mereka yang sudah berpulang, semoga tetap mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Terakhir barangkali Ibu ada yang ingin disampaikan barangkali untuk kelas yang Ibu ampu saat ini. Kelas berapa Bu? Kelas 5. Kelas 5 ya. Adakah amanah tertentu yang ingin disampaikan kepada mereka, terutama buat Ananda yang di rumah yang menonton video ini, terkait dengan belajar di rumah agar mereka tetap bisa semangat, kemudian di masa pandemi ini segala sesuatu hambatannya bisa terlaksana dengan baik, dan juga amanat untuk ayah bunda di rumah terkait mereka. Silakan Ibu. Buat anak-anakku semua kelas 5, jangan berkecil hati. Semoga pandemi ini cepat berlalu
dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan Ibu Bapak Guru, walaupun tidak bertatap muka, tapi kita tetap selalu di hati. Tetap jaga kesehatan, patuhi nasihat orang tua, dan tetap semangat. Luar biasa. Semangat Bu ya, semangat Bu ya. Semangat dong, Ibu ini memang walaupun senyumnya tidak terlalu lebar, tapi Ibu ini manis loh sebetulnya. Aslinya manis Ibu ini. Ibu ini hatinya sangat luar biasa loh. Para viewer semua kalau sudah dekat dengan Ibu ini sulit untuk jauh. Saya pernah mendengar Bapak Ibu guru yang berpartner dengan beliau ketika dulu home visit ya kalau tidak salah, beliau ini sampai pulang-pulangnya membawa banyak sekali bingkisan loh ya dari ayah bundanya di rumah. Betul sekali begitu Bu? Betul. Nah ini saya mencurigakan nih, apakah Ibu ini menggunakan prinsip nepotisme atau memang Ibu sudah terkenal baik di mata orang tua mereka. Memang ini salah satu bukti Bu ya. Jadi ketika seorang guru sudah dekat dengan orang tuanya, dekat dengan muridnya, pasti tanpa perlu diminta Allah yang akan mengangkat derajatnya. Amin. Begitu ya. Luar biasa sekali. Tapi Ibu dulu pernah home visit juga ya, sama seperti Iya, home kelas Bu ini. visit. Ada cerita menarik nggak Bos ketika dulu sempat home visit kemudian akhirnya sekarang tidak diperbolehkan karena zona merah? Home visit itu menyenangkan Pak. Oh, menyenangkan sekali ya. Selain karena gorengan dan makanan. Menyenangkan. Mohon maaf ya, ini jangan dianggap bercanda ya. Jadi nanti kalau kita home visit lagi silakan. Jadi yang sebelumnya kita tidak tahu rumah-rumah peserta didik kita, alhamdulillah dengan kita ambil hikmahnya ya selama pandemi seperti ini, yang tadinya jauh ke rumah-rumahnya terasa dekat. Oh Gitu ya, aja. tadinya jauh terasa dekat, jadi lebih mengenal, lebih intim dengan mereka, begitu ya. Jadi tahu kondisi sehari-harinya Keadaan mereka. Luar rumahnya. biasa sekali. Memang Ibu ini sangat luar biasa ketika dulu sekolah sempat memprogramkan home visit ya. Sebelum ini Ibu ini bergerilya dari rumah ke rumah begitu ya. Luar biasa sekali. Dan satu orang dikunjungi ya rumahnya ya. Iya, Jadi alhamdulillah. tidak secara berkelompok ya saat itu. Luar biasa. Dulu sebelum sekarang kelas 5 Ibu dulu memegang kelas berapa? Kelas 4, kelas 3, 4, 5. Oh, 3, 4, 5 ya. Jadi hatam sekali ya Ibu dengan tingkatan kelas itu ya. Jadi karakter yang kelas rendah seperti apa anak-anaknya, kemudian yang karakter kelas tinggi juga Ibu sedikit banyak sudah paham dengan itu Bu ya. Baik, terima kasih atas atensinya para viewer semuanya. Hari ini kita telah berbincang banyak dengan Ibu Lydia Yuniar, seorang sosok guru inspiratif kita pada hari ini. Beliau adalah guru kelas 5 saat ini di SDN Curug 3 untuk tahun ajaran 2020-2021. Semoga menginspirasi ke rekan-rekan guru, ayah bunda dan ananda di rumah yang menonton video ini. Mudah-mudahan setiap video yang kami sampaikan dari mulai podcast pertama, kedua, dan hari ini yang ketiga, insya Allah nanti berikutnya kami akan mengundang kembali guru-guru yang lainnya yang insya Allah dengan cerita-cerita menarik mereka masing-masing. Oke, jumpa lagi dalam sesi podcast Bima berikutnya. Podcast Bima, Bincang Inspiratif bersama AA. Tentunya di channel YouTube kita bersama. Oke, terima kasih Ibu Lydia. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close the class. 5, 4, 3, 2, 1, open the class. Luar biasa.